Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya atas nama Putri Amalia Sumadin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Interpretasi Hasil Non-Tes. Interpretasi adalah proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan maupun pandangan secara teoritis terhadap sebuah objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Sementara itu, tafsiran atau interpretasi sendiri menjadi bagian dari suatu gambaran informasi yang digantikan dengan kumpulan simbol-simbol spesifik. Adapun informasi yang biasanya digunakan berupa tulisan, lisan, gambar, dan beragam jenis bahasa. Dengan demikian, muncullah makna baik secara sadar maupun tidak dengan menempatkan pada objek kerangka serta pengetahuan yang lebih luas. Nah, pada materi interpretasi hasil non-tes ini, kita akan berpatokan pada dua analisis, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses penilaian analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebuah penelitian memasuki lapangan. Kemudian analisis data dilanjutkan pada saat penelitian berada di lapangan sama penelitian menyelesaikan kegiatan di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian. Namun hal ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Ada beberapa model dalam analisis data penelitian kualitatif ini. Yang pertama yaitu metode perbandingan tetap. Mengapa dinamakan metode penelitian perbandingan tetap? Karena dalam analisis data secara tetap membandingkan satu data dengan data yang lainnya, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum, proses analisis data mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesis, dan diakhiri dengan penyusunan hipotesis kerja. Yang kedua yaitu analisis data model Sperling. Analisis model ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian. Menurut dia, analisis data itu menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Adapun keseluruhan proses penelitiannya yaitu yang pertama pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis kompensial, dan diakhiri dengan analisis tema. Yang ketiga yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Tujuan akhir data kualitatif adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan mengemukakan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan secara kepada orang lain.
Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Data penelitian kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui kegiatan lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah. Untuk dapat menggunakan data sebagai landasan empiris dalam menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian, maka kita perlu dilakukanlah rangkaian proses pengolahan serta analisis data. Kegiatan analisis data dalam penelitian kuantitatif meliputi yang pertama, pengolahan dan penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan analisis untuk menguji hipotesis. Perhitungan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut berbentuk kuantitatif atau ditransfer dalam angka, maka cara mendeskripsikan data adalah dilakukan menggunakan statistika deskriptif. Teknik penyajian dan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Hasil kuesioner yang telah didapatkan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun diagram, yang tujuannya supaya peneliti dapat dengan mudah menyimpulkan apa arti sebuah fenomena yang terjadi di lapangan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.